Makasih Pak ya, ada 4 pertanyaan yang diajukan tadi. Pertanyaan yang pertama memaknai surah Al-Hadid ya, urutan surah 57 ayat 23. Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, likai la ta'sau ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Agar kalian tidak bersedih hati atas apa yang luput darimu atau hilang darimu atau yang tidak bisa kamu jangkau, tidak bisa kamu miliki. Wala tafrahu bima atakum, dan agar engkau tidak terlalu bergembira terhadap apa yang diberikan kepadamu. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Dan Allah itu tidak menyukai setiap orang yang sombong dan membanggakan diri. Ini penggalan ayat juga digunakan oleh Imam Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah ketika menjelaskan makna zuhud. Dan para ulama sufi itu berbeda-beda dalam menjelaskan apa itu zuhud. Kalau ulama fikih dan ulama tasawuf mendefinisikan satu istilah itu ada perbedaannya. Ulama fikih banyak persamaan dalam mendefinisikan satu istilah, tapi kalau ulama tasawuf dalam mendefinisikan satu istilah itu sering sekali bervariasi, beragam. Mengapa seperti itu? Ulama fikih biasanya mendefinisikan satu istilah itu berdasarkan apa yang dibaca dan apa yang dihafal. Apa yang dibaca, apa yang dihafal didefinisikan. Sehingga dari generasi ke generasi sering definisi itu ya sama saja, karena yang dibaca dan dihafal. Tapi kalau ulama sufi mendefinisikan satu istilah, mereka mendefinisikan bukan berdasarkan apa yang mereka baca dan hafal saja, tapi mereka mendefinisikan sesuai dengan apa yang mereka alami dan apa yang mereka rasakan. Jadi apa yang dialami, apa yang dirasakan, dari situlah kemudian mereka memberikan definisi. Sehingga sering sekali satu kata itu sampai 100-an definisinya, beragam ulama kita. Karena beda-beda yang mereka jalani dalam kehidupan yang mereka alami, yang mereka rasakan. Nah, salah satunya tentang apa itu zuhud. Imam Ali bin Abi Thalib ketika menjelaskan apa itu zuhud, beliau bacakan penggalan ayat ini. Zuhud itu adalah ketika ada yang tidak bisa kamu miliki, kamu tidak bersedih hati. Dan ketika ada yang kamu miliki, kamu tidak terlalu bergembira. Dan sebetulnya dalam kehidupan ini kan dua saja kemungkinannya. Dua saja kemungkinan. Kemungkinan pertama, keinginan kita itu terwujud. Kemungkinan yang kedua, keinginan kita tidak terwujud. Ya itu saja kemungkinannya sebetulnya dalam hidup ini. Jadi orang yang zuhud adalah mereka yang menyikapi dua kemungkinan itu dengan cara yang baik. Ketika apa yang dia inginkan terwujud, dia tidak terlalu bergembira. Bergembira yang melampaui batas sehingga ia kemudian lupa siapa yang memberinya. Dan lupa untuk berbagi dengan apa yang dia dapatkan itu. Orang itu kalau terlalu gembira Pak, biasa dia lupa siapa yang sudah memberi, lupa sama Allah. Dan kalau kita terlalu gembira, biasa kita lupa untuk berbagi dengan orang lain, ingin miliki sendiri. Nah, sebaliknya, kalau keinginan itu tidak terwujud, itulah yang dimaksud ma fatakum, luput darimu, tidak bisa kamu raih, tidak bisa kamu jangkau. Tidak usah juga terlalu sedih. Ya, karena sebetulnya baik buruknya sesuatu itu tidak ditentukan oleh kejadian yang kita alami. Baik buruknya sesuatu ditentukan oleh cara kita menyikapi kejadian tersebut. Ada dua orang yang sama Pak, sama persis kejadiannya. Ada dua orang yang berbeda, sama persis kejadian yang dialami, cuma beda cara penyikapannya, bedalah nilainya. Dua orang sama-sama sakit. Berarti kalau orang sakit itu luput darinya kesehatan. Ya. Tapi belum tentu sakit itu
tanda keburukan. Yang menentukan bukan sakitnya, tapi cara menyikapinya. Orang pertama ketika dia sakit, dia berkeluh kesah, maka sakit itu buruk baginya. Bukan karena sakitnya, tapi karena keluh kesahnya. Orang yang kedua ketika dia sakit, dia menyadari sepenuhnya ini penyakit sudah takdirnya Allah, maka dia ridha dengan itu, maka itu menjadi baik baginya. Nah, sebaliknya, kalau kita diberi sesuatu, jangan terlalu bergembira sampai menyombongkan diri. Itulah di ujung ayat disebut Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong dan membanggakan dirinya. Baik itu hanya sombong terhadap yang dia miliki, apalagi kalau kemudian sampai merendahkan orang lain yang dianggap tidak memiliki itu. Kan ada orang Pak cuma dia sombong saja, membanggakan dirinya, cuma membanggakan saja dirinya. Tapi ada juga yang tidak sekedar membanggakan diri, tapi dia juga merendahkan orang lain. Nah, hanya dibilang seperti itu. Saya kira itu Pak yang pertama.